biasa, amin. Dan selama-lamanya Allah kita luar biasa, amin. Ya, bagi saudara juga yang di rumah yang sedang melaksanakan ibadah online juga, saya percaya berkat Tuhan luar biasa buat saudara semua. Kita siapkan hati kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Mari waktu saat teduh ini kita gunakan angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kami yang beribadah secara online, Tuhan persiapkan hati kami semua Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan, bukan sebagai sebuah rutinitas ibadah yang kami kerjakan, tapi kami sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami datang dengan kerinduan untuk menyembah Engkau, kami datang dengan kerinduan untuk memuliakan Engkau, dan kerinduan haus dan lapar akan Engkau. Pujilah nama Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami mohon kekuatan, urapan, wibawa daripada Tuhan menyertai hamba-hamba yang melayani, dan Tuhan juga memberkati kami semua. Pujilah nama Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan, amin. Ya, kurang semangat. Walaupun sedikit, kita tetap kuat memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita katakan tiba saatnya. Garisnya suku dan bangsa.
keadaan kita yang sekarang ini. Maksudnya apapun yang terjadi, sampai titik terendah sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama kita. Saya ingin membacakan beberapa ayat dari Mazmur 139. Firman Tuhan demikian buat saya dan saudara semuanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di bila orang mati, di situ pun Engkau ada. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita buat pagi hari ini. Haleluya. Hanya bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati segala situasi dalam hidup kita.
Mari kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Di sini tempat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Buka roh, buka hatimu bagi Tuhan. Semua mengeluarkan suara, jangan ada yang diam. Tidak terjadi mengantuk di antara kami. Roh kami harus bergerak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pergunakan waktu yang singkat. Tidak ada satupun yang diam, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah saatnya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita lihat ke kanan ke kiri tapi hatimu langsung dengan Dia. Haleluya Yesus. Tuhan, haleluya. Rohmu masuk kami, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya di dalam beberapa menit kami boleh rasakan kehadiran Allah menguatkan roh kami, membuka pikiran kami, membuat kami kuat dan teguh melalui pujian dan firman-Mu hari ini. Haleluya Yesus. Ibu Yuli berdoa buat firman Tuhan. Bapak di surga Tuhan, pada pagi hari ini Bapak kembali kami datang bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan Kau. Atas kasih yang Tuhan Tuhan, kami boleh berkumpul, boleh bersatu Bapak. Puji dan memuliakan nama Kau ya Bapak. Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bukalah pintu-pintu hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan hanya fokus pada firman-Mu ya Bapak. Kau juga berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dengan heran ya Bapak. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak, itulah yang menjadi makanan kami pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Amin. Amin. Teman yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima bagian dari firman, mari jangan turun dulu, saya belum minta turun. Nanti kalau saya suruh turun baru turun. Kita akan satu pujian sementara di belakang menyiapkan yang akan diputar sebentar. Gampang nyanyiannya, jemaat semua udah tahu, nggak usah tampilkan bunga. Kalau bunyi sangkakang terlalu. Masih ingat ya? Kala alam hilang pada hari kiamat, kalau sangkakang hilang, dalam percaya kalau sangkakang
Ya. Kalau nggak angkat tangan biar yang di paling belakang bantu. Jadi semua ada Alkitab. Kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala, kalau bumi sangkakala ku ada. Silakan duduk. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, silakan duduk semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mempelajari hidup kita yang Tuhan izinkan ada saat ini di bumi tidak selamanya. Nggak nyumpahin dulu ya, tapi tidak selamanya. Jadi kalau kita ada sekarang karena anugerah Tuhan, amin. Ini karena Tuhan baik bagi kita. Pernah nggak terpikir dalam hidup kita, kok aku ada sampai sekarang ya? Apa kebetulan enggak? Kita ada karena Allah punya rencana yang besar dalam hidup kita. Semua Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kalau enggak, ngapain Tuhan kasih kita hidup? Dari bayi dipencet aja. Tapi Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita supaya kalian tuh berguna buat Tuhan. Yuk, utamakan Tuhan dulu. Memang kita nggak bisa hindari situasi dunia yang semakin buruk, kan firman Allah berkata, waktu akan semakin memburuk. Kita nggak bisa hindari itu. Tapi roh kita udah siap, kapanpun terjadi udah siap. Karena yang kekal nanti kan roh kita. Kita tuh punya tujuan. Kita bukan Kristen KTP, tapi saya Kristen karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya Kristen karena Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ada tujuan. Yuk kita mulai dari sekarang, belum terlambat. Ya, utamakan Tuhan dalam hidup kita, utamakan dalam ibadah yang buka hati buat Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat baru kita melihat tampilan di depan ini nanti. Kita baca dulu, jangan ditampilkan dulu. Matius 23 ayatnya yang ke-13. Matius 23 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Celaka kamu, Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintahkan mereka yang susah untuk masuk. Matius juga 24 ayat 13. 2 kan dekat, jadi nggak usah lama ya. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan. Sampai pada kesudahannya akan selamat. Masih ayat 13 dari Matius 25. 13 semua ya yang didapati luar biasa. 2, 3. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Sekali lagi, sebab itu. Kita baca lagi Wahyu 20 paling belakang ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca bergantian. Semua pasti udah dapat, itu yang paling gampang. Yang mulai dari Ibu Nur terus muter ke belakang. Nanti yang gak dapat bagian balik lagi ke ayatnya yang ke-11.
Udah dapat bunur? Kelihatan nggak Bu? Bunur udah dapat? Jelas kan? Soalnya saya lihat nggak pakai kacamata. Iya, kecil. Wahyu 13. 20 ayat 13 ya? Tahun 20 ayat 11 Bu. Ayat 13 ada apa? Maka laut menyerahkan 11 Bu. Oh, 11. Hukum yang terakhir. Ya, hukum yang terakhir. Lalu aku melihat suara tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya banyak bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Neti. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditentukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Boleh dari ayat 11 Bu Cindy. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya lanjut, tapi semua ikutin. Maksudnya ikut membaca, jangan lihat kanan kiri. Lanjut, Jeremy. Kemana? Ke Kosupin dulu, baru muter. Lewat Koheri. Koheri dulu ya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ulang lagi supaya semua baca berulang, gak masalah. Semakin nyantai ya. 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mau lanjut? Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Orang mati besar dan
maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Satu ayat lagi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, baiklah jemaat yang Tuhan kasihi, baik jemaat yang berhadir pagi ini ataupun tidak. Ini saya tidak menakut-nakuti. Karena ini akan terjadi dalam setiap hidup manusia. Pasti, ya pasti. Ini akan terjadi. Karena itu saya sedang bahas setiap saya berkhotbah mengenai hidup kita yang akan datang. Hidup kita yang akan datang sudah ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan seperti ayat 13 yang 3 tadi kita baca, kitalah yang menang, artinya kitalah yang memiliki kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ayo, saya sudah menyiapkan sebuah tontonan yang mungkin kurang sempurna karena saya kurang bisa dengan IT yang terus maju, tapi saya berusaha untuk bisa mengerti gitu. Kita akan lihat dulu tayangan ini, baru nanti kita bahas lagi tentang firman Allah yang sudah kita baca tadi. Bisa, Rin? Sabar ya, agak memang alat kita juga kurang, ya berdoa aja biar sampai suatu hari kita dapat yang baik. Itu sejenis saya manusia ya yang lagi di bumi repot dengan Tuhan, boleh bukan nggak boleh, tapi ada batasnya. Nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Semua ada dalam ayat bacaan kita tadi.
orang-orang yang menang, orang yang masuk dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ini satu gambaran kerajaan yang kekal. Lambang keindahan sorga kelak yang akan kita jumpai, bunga pun tak akan pernah lain. Lebih indah dari Firdaus yang pertama. Lambang kedamaian. Para tebusan yang dipertemukan di kerajaan yang akhir. Oke, cukup. Saya lama sekali kepingin punya video yang model kayak gini, yang cocok. Tuhan tuh baik banget. Waktu saya berdoa, Tuhan, saya rindu ada satu gambaran yang nanti jemaat boleh jauh lebih ngerti. Gak lama kemudian ada teman kirimkan video ini. Gak lama kemudian dari dia kirim saya video ini, kemarin beberapa hari yang lalu dia dipanggil Tuhan pulang. Saya cocokin apa yang akan saya tayangkan ke jemaat dengan ayat-ayat yang kita udah baca tadi. Jadi jemaat yang terkasih, kita ibadah dimulai dari kita. Maksud saya gini, baik hidup kita sehari-hari di rumah, yuk kita mulai merubah sikap hidup kita. Gak ada orang yang bisa merubah kita kalau bukan kita yang menyerah kepada Tuhan. Tuhan siap kok bantu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan siap, tapi kita yang harus memulainya, karena tidak ada paksaan yang datang dari Tuhan. Rohmu akan kuat menghadapi situasi dunia ini kalau ibadah kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kemarin kita nyinggung, tapi saya minta seluruh pelayan yang hari ini pun, saya gak paksakan untuk datang ibadah, tapi setidak-tidaknya kita mengerti firman Tuhan. Dan datang dengan Tuhan jangan asal. Yang hari ini kita berubah. Kalau kita berubah menuju ke yang jauh lebih baik, Tuhan pun akan pasti merubah hidup kita. Ya kita mulai. Jadi kalau ada liturgis yang bilang gini, maaf kamu gak ada di tempat saya sana, saya bilang kenapa ibadahnya singkat banget? Ya Bu, lagi pandemik. Lagi pandemik situasi boleh seperti itu, tapi ibadah kita jangan asal-asalan. Setuju? Ya. Nyanyinya satu lagu aja, satu kali cuma ibadah setengah 3/4 jam selesai. Hah? 24 jam itu Tuhan kasih hidup. Saya ini yang berulang kali udah di lembah kematian. Kalau mau mati, saya udah mati, gak usah sakit. Kecemplung dari mobil, dari jalan tol sampai Kerawang, pernah. Kesetrum listrik saya pernah. Kecelakaan motor di bawah kolong mobil saya pernah. Covid pun saya pernah. Tapi
Tapi Tuhan bilang enggak, itu hal yang harus saya lewati dalam hidup. Seperti pujian yang berkata tadi, aku bersama dengan engkau. Tapi jangan coba ya, terjunlah kalian dari tol ke bawah, mati. Kalau saya hidup, saya tahu ini waktunya Tuhan. Sama, jangan pikir saya masih muda, masih kecil, masih remaja, masih pemuda itu yang umurnya masih muda sekali, baru punya anak 1, 2 gitu. Sama. Beberapa hari yang lalu ketika saya melihat di Facebook salah satu murid saya 40 tahun yang lalu, yang 40 tahun waktu saya ngajarkan saya umur 22. Lah kok belum 50 ya? Udah innalillahi gitu. Saya coba telepon saudaranya. Benar, kok kamu meninggal? Iya, Bu. Sakit apa? Covid, dia sehat-sehat, Bu. Seminggu saya gak ketemu, dia bilang saya mau berdiam diri di rumah. Tiba-tiba dia gak bisa napas, dilarikan ke Husada. Sampai Husada di ruang ICU dia gak ada. Dia bilang getun, bukannya getun ya, maksudnya apa? Nyesel gitu. Kok dia nggak bisa bertahan ya, Bu? Saya dengar Ibu masuk rumah sakit juga iya. Kenapa ya beda ya? Beda, Tuhan masih mau pakai. Ya kan? Beda. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut kematian, karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Jadi yang cinta Tuhan, yang setia dengan Tuhan itu masih ada perhitungan kok Tuhan buat kita. Sekalipun masa saat ini sangat sulit. Siapa yang gak berteriak? Justru orang yang gak punya Tuhan itu lebih cepat perginya, karena dia gak sanggup menghadapi situasi yang ada. Yuk, ayat-ayat yang saya baca tadi gak nakut-nakuti, itu akan terjadi dalam setiap hidup manusia. Pendeta kek, siapa kek, anak sekolah kek, semua akan hadapi seperti itu. Tadi saya berulang-ulang baca buat saudara satu persatu supaya nyamper di sini. Dan penjelasannya kita lihat sama. Saya udah lihat dengan Alkitab sama gitu. Ini sebuah gambaran. Gambaran nanti kayak apa? Kalau kita ngomong-ngomong kan kurang, rasanya masih ada agak kurang. Tapi kalau gambaran ini saya kasih lihat gitu, kurang dan lebih mirip. Kalau kita baca lagi sampai akhir Wahyu ini, bahkan banyak sekali ayat-ayat yang nanti minggu-minggu yang akan datang. Kalau saya berkhotbah, saya akan teruskan masalah kedatangan Tuhan ini banyak di Alkitab. Ya, coba yang udah baca tadi melalui yang kita lihat dari tayangan yang dilayangkan, ada nggak yang kurang jelas dan kurang mengerti yang mau bertanya? Maka saya sengaja duduk di bawah ya, saya nggak berdiri lama. Ayo, mau lihat-lihat lagi, saya kasih waktu nggak sekitar 5 menit gitu ya, kita nggak buru-buru kok. Atau ada ayat lain yang saudara udah baca yang kurang ngerti mengenai kedatangan Tuhan aja ya, baik secara pribadi ataupun secara umum gitu, yang dinamakan Maranatha itu. Jadi tontonan tadi ada di bacaan yang kita baca. Kalau dari ayat-ayat tadi yang nggak ngerti, silakan bertanya, masih ada waktu. Kita sampai jam 9 tepat lah ya. Jadi mau nanya? Belum siap? Yang lain? Sangat jelas atau bingung gitu? Bu Cindy?
masih terlihat juga kan? Enggak. Begitu kita percaya Yesus mati buat saya, sekalipun ribuan tahun telah berlalu, kuasa kematiannya tetap berlaku sampai hari itu, hari pengadilan yang besar. Kalau sudah hari itu sudah kuasanya stop, sudah kuasa keselamatan, karena waktunya sudah selesai. Jadi begitu saya percaya, sekalipun dosa saya merah seperti kermisi, itu dosanya udah kebanyakan tuh ya, sampai merahnya kayak baju musik gitu merahnya. Lebih merah lagi sampai hitam gitu ya. Waktu kita percaya, kita dibaptis, kita bangkit dengan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan hapus itu. Maka tadi kan ada yang diganti bajunya menjadi baju putih bersih ya. Nah itu baju lama yang kita pakai. Maka saya bilang kalau mati jangan bawa yang bagus-bagus ke yang kubur, nggak pakai. Kalau banyak baju pakai sekarang. Taruh di peti banyak-banyak. Di sana nggak ada yang gantiin saudara. Ya, kita menghadap Tuhan itu telanjang. Ingat ayat bicara apa? Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku akan kembali, ya kan? Nah, waktu kita menghadap Tuhan nggak pakai baju, tapi nggak ada yang bilang malu nih, nggak kayak gitu. Tuhan kasih pakaian baru. Di Alkitab ada ayatnya. Diberikan pakaian yang baru. Seperti tadi kita lihat. Berarti yang lama sudah berlalu. Semua dosa kita nggak ingat lagi. Tuhan sudah kuduskan kita. Dan pengampunan besar terjadi. Pasti keselamatan besar terjadi. Bukan karena perbuatan kita yang buruk. Tapi saya nggak nyarankan saudara berbuat yang buruk. Karena kita udah kenal Yesus. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Yang penting nyenengin hati. Nipu orang, berzina dan sebagainya. Nyenengin hati, nyenengin daging. Itu dibuang tadi ke lautan api karena nggak bertobat. Tapi kalau bertobat yang lama telah berlalu. Kita ini telah dikuduskan. Tuhan berikan kita hidup dari hari ke hari supaya kita memperbaiki hidup kita. Tuhan nggak lihat. Bagaimana kalau sudah dalam perjalanan hidup ini tanpa sadar kita berbuat dosa, tanpa sadar ya, jangan disengaja. Masih ada pengampunan enggak? Saya pikir Alkitab juga menyerukan selama kita masih hidup ada pengampunan. Ingat gak Daud? Berapa besar dosanya? Waktu dia datang ke Tuhan ada pengampunan, tapi jangan terus-terusan, namanya ngeledek. Oh saya sudah nipu orang nih, Tuhan ampuni saya. Besok saya nipu orang lagi. Itu namanya kita menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus dosanya nggak akan diampuni. Karena melakukan kesalahan yang dia tahu, dia cemplungin dirinya ke dalamnya. Jadi Tuhan nggak lihat yang lalu. Tuhan melihat penyerahan hidup kita sekarang kepada Dia, ya. Maka kita ini sudah dikuduskan semua ya, nggak ada lagi yang belum dibaptis ya. Nanti yang remaja-remaja kita tunggu sedikit waktu lagi. Terima Yesus, terima baptisan dalam hidup. Berarti waktu kita terima baptisan, namamu tertulis dalam kerajaan surga. Seperti tadi ada nggak? Tadi kita baca ada kan? Yang setiap namanya tertulis dalam buku kehidupan. Kita nggak bisa ngelak tuh. Kalau nggak tertulis begitu dibuka, alay, nggak ada di situ alay. Ya udah kan banyak-banyak cincong lagi dibuang aja ke lautan api. Oke, penjelasan saya kurang atau cukup? Jelas? Masih ada lagi yang lain? Ayo kesempatan 5 menit lebih lagi lah. Saya akan berhenti jam 9 tepat. Ayat-ayat tadi sangat menunjang ya. Udah ngerti sekali dengan ayat bacaan tadi? Atau mau tanya nggak apa-apa? Tanya silakan. Samuel ada pertanyaan nggak? Ngerti? Jelas? Selamat datang sahabatmu, siapa namanya? Hendra. Hendra ada pertanyaan? Udah jelas Bu Nur? Kesempatan Bu.
orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilempar ke dalam lautan api. Yang ibu tanyakan? Nama siapa aja yang ditulis di situ? Oke. Satu, nama orang yang menyerah dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan sepenuhnya, lalu yang melakukan yang benar setelah terima Yesus. Jadi Kristen keturunan tuh gak gitu. Makanya jangan jadi Kristen keturunan. Perubahan hati. Ada banyak orang jadi Kristen dari nenek moyang pendeta, gak tertulis namanya banyak. Yang tertulis itu ketika kita terima Yesus secara pribadi, itu tertulis menyerahkan diri sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya kok ketika Bu Nur terima Yesus secara pribadi bertahan sampai hari ini, nama ibu ada di sini Bu. Ya, nama ibu ada di sini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan, ini Kristen, bisa Kristen lahir, nenek moyangnya Kristen, tapi hidupnya nggak seperti orang percaya, dan dia sendiri kalau dia percaya penuh dan menyerah dengan Tuhan kan nggak mau melakukan yang jahat. Misalnya yang ngerampok, ada kok orang Kristen banyak, yang hajar orang itu. Makanya saya bilang orang Kristen kalau bisa jangan jadi apa tuh yang suka nagih utang di jalan tuh, nendang orang untuk orang debt collector. Debt collector itu kan banyak orang hitam, maaf. Karena mereka apa? Sebenarnya mereka Kristen gitu. Satu kali ada orang datang di kerjaan saya nyari nama orang lain. Saya lihat dia, yang malu apa? Pakai kalung salib. Nyari tuh orang di sana. Saya bilang orangnya nggak ada lagi di sini, udah keluar dari sini. Dia cerita, itu orang kemana? Saya mana tahu, saya bilang kayak gitu. Saya lihat dia kalung salib, terus saya bilang kayak gini, Bung. Saya langsung bilang dia, Bung, nggak salah tuh pakai kalung salib jadi debt collector. Kaget juga dia. Minum dulu deh. Saya mau masuk penginjilan ini ceritanya dengan dia. Saya bilang ke orang-orang sana, tolong bikinin minum, kasih minum dulu, kasihan ini. Bung ini capek. Saya kasih dia minum. Saya bilang gini, saya mau berdoa buat kamu. Oh iya, amin. Saya minta Tuhan, kamu jangan jadi debt collector. Kamu orang Kristen kan? Iya. Sejak lahir ya? Iya. Buka hati buat Tuhan. Nggak ada kerjaan lain, Tante. Kalau menyerah, Tuhan pasti buka jalan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Percaya Yesus, percaya. Sudah hidup di dalam Tuhan, diam. Saya doa singkat untuk dia. Tuhan, ini jiwa. Jangan biarkan hidup seperti ini. Kamu kan pasti kalau ketemu orang yang nggak bisa bayar atau orangnya diem aja, kamu sikat habis, kamu pukul dia. Lalu dia bilang, sebenarnya Tante, saya nggak mau kerja kayak gini, tapi anak istri saya harus makan. Jadi kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong dia. Selamatkan dia, itu yang penting. Jangan makan uang kekerasan. Saya berdoa, saya nggak tahu udah dia pulang berapa bulan kemudian. Ditelepon saya, karena dia minta orang nomor saya kasih. Tante, aku sudah terima Yesus. Aku sekarang jadi kuli bangunan, jauh lebih baik daripada kamu jadi rampok, ya kan? Jauh lebih baik. Sekarang saya nggak tahu lagi, karena 2 kali dia telepon saya, dia udah baik-baik, dia puji Tuhan. Saya doakan lewat telepon, doa orang benar punya keluarga yang amat besar. Nah, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang begitu, itu namanya nggak tertulis. Karena dia orang Kristen, tapi nggak nyerah dengan Tuhan, kecuali dia bertobat lagi. Gitu. Begitu dia terima Yesus, namanya ditulis di sini, Bu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, meskipun dia keturunan pendeta, kayak dilemparkan ke lautan api. Berarti nggak selamat juga, ya. Jadi yang selamat Tuhan gak lihat generasi kamu, keturunan kamu, kayak hati pribadi. Keselamatan itu pribadi, gak bisa gandol. Ada orang yang berdoa buat orang mati sampai hari ini, nggak akan selamat. Ribuan udah mati.
Nabinya udah mati ribuan tahun. Kalau percaya dengan mereka, terus didoain tuh nabi dan keluarganya, didoain sampai hari ini. Selamat gak? Saya bilang gak. Karena keselamatan itu gak bisa ganti. Makanya pribadi lewat pribadi. Ya bersyukur Bu, bersedia. Jangan takut namamu tertulis di sini. Amin. Tenang aja Bu. Susah hidup hadapi. Oke, satu lagi aja pertanyaan. Sisa 2 menit. Boleh? Tadi ada harimau di surga ya? Oh, itu satu gambaran. Nanti kita lihat di sini ada 1000 tahun damai, ya. Nanti saya jelaskan dulu yang akan datang. Pasal 20 kamu lihat ininya, saudara lihat apa judulnya aja deh. Pasal 20 lihat dulu judulnya doang. Nanti isinya nanti saya bahas. Waktunya gak cukup. Kerajaan 1000 tahun. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab, saya punya alat peraga lengkap tentang kerajaan 1000 tahun. Mungkin saya pindah-pindah ke kota satu ke kota yang lain. Saya nggak tahu tuh kemana. Dipinjam orang, lupa, saya nggak ambil lagi. Saya coba nanti kalau sudah selesai aman, selesai pandemi, coba saya lihat lagi, saya bisa dapat nggak di toko-toko buku itu. Kerajaan 1000 tahun. Nah itu jelas. Jadi itu ini kan tadi digabung jadi satu, ada harimaunya, ada singanya ya. Nah itu gambaran 1000 tahun damai di bumi. Jadi binatang liar nggak akan nyentuh lagi orang percaya yang masih ada di bumi nanti. Nah itu ada pelajaran yang tersendiri tapi panjang. Saya butuh waktu cuma 20 menit, 30 menit, nggak puas. Nah ada damai di bumi. Karena damai di bumi ini penguasaan orang percaya, semua orang hidup dalam Tuhan itu sebelum akhir hidup ya, sebelum akhir neraka surga nanti. Itu binatang dengan manusia bersahabat seperti, ingat gak? Di Taman Eden tidak ada binatang yang menyentuh sama Adam dan Hawa. Kenapa? Karena baunya bau surga, bukan bau dosa. Kenapa setelah dia jatuh ke bumi, jatuh dalam dosa, dia dilemparkan keluar, tidak lagi boleh menyentuh taman yang tak berdosa itu. Oh itu binatang jadi inceram. Manusia kejar binatang, makan daging-dagingan, daging babi, daging kucing, daging segala ya, kelinci gitu. Hewan pun bau orang, itu bau darah. Kita lah makanannya. Itu gambaran bahwa kita ini makanan dari setan. Nah, panjang kan nanti gak selesai, ya kan? Ya ini sekilas aja ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Apakah nanti di sorga benar-benar ada harimau? Oh nggak ada lagi. Waktu saya anak saya masih kecil dulu, segede Jocelyn gitu, dia tuh orangnya pintar, jadi nanyanya banyak. Saya kadang pusing dengan dia. Dia nanya gini, kan saya piara anjing tuh, anjingnya bagus. Terus dia tuh sayang sama anjingnya. Dia bilang gini, Mama, minta dong dengan Tuhan Yesus biar anjingnya dikasih nama Calvin ya, biar Calvin ini masuk surga. Saya bilang, mana ada di surga anjing? Taruh di bawah kolong meja aja, bilangin Tuhan Yesus katanya. Nggak ada di surga, nggak punya anjing. Kalau begitu burung yang namanya burung gereja itu kan burung orang Kristen. Masuk surga ya Ma? Enggak ada binatang yang masuk surga. Jadi nggak ada binatang yang masuk ke surga. Seindah apapun nggak ada. Itu pelengkap hidup kita di dunia. Ya, nggak ada di surga. Surga itu bukan tempat binatang. Maka binatang nggak perlu ada gereja. Nggak ada kan gereja ayam. Gambarnya doang ada, tapi seluruhnya anggotanya ayam. Nggak ada. Atau rumah sakit anjing banyak tuh. Tapi gereja anjing ada nggak? Nggak ada. Sepintar-pintarnya dia nggak ada. Karena dia nggak masuk surga, nggak ada keselamatan buat binatang. Manusia lah berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya kayak gitu. Selesai ya? Jelas gak? Masih ada lagi? Boleh sedikit satu lagi juga gak apa-apa. Saya senang kalau cuma puas. Udah ini kita doa tutup.
mau buru-buru pulang. Nah, mulai minggu depan kalau ibadah kita nggak buru-buru pulang. Buru-buru datang, tapi nggak buru-buru pulang. Setuju? Ya. Buru-buru datang ingat. Saya berharap seluruh jemaat tidak ada yang datang setelah pujian. Itu sengaja setengah 8 karena memang keterbatasan waktu juga. Akhirnya ngetes itu bisa sampai jam 8 kurang sedikit. Saya berharap ya kita utamakan Tuhan. Ikutin pujian dari awal, itu menyegarkan jiwa. Ya, pujian, doa seminggu cuma sekali datangnya sudah firman, sedih saya, sedih juga Tuhan. Benar loh, Tuhan sedih. Jadi usahakan datang buru-buru, tapi jangan buru-buru mau pulang, ya. Nangkep ya. Tuhan berkati kita semua. Kita tundukkan kepala, Bu Cindy berdoa untuk firman yang sudah kita dengar, sekaligus untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami telah dikenyangkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sesuai dengan firman-Mu kami menjadi murid Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar kami selalu hidup di dalam kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan berguna untuk keluasan kerajaan-Mu, khususnya kebenaran tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi juga yang harum dan dapat menyenangkan Engkau ya Tuhan, dipakai oleh tangan-tangan yang takut akan Engkau dan lebih bijaksana lagi. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Ya, single musik boleh maju tulisnya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Silakan maju ke depan aja. Udah siap lagu ya? Tuh. Bukan lagu itu. Silakan kita pujian. Boleh maju. Ada yang ulang tahun nggak ini? Hah? Hari ini nggak datang. Pak Tekni ya? Iya. Gak apa-apa, kita doakan nanti kalau dia lihat Facebook atau YouTube kan dia tahu nama dia kan. Yang lain ada lagi? Sama Roni orang kemarin di tanggal 2. Oh, Roni sih udah saya doakan. Ya, tinggal Tekni yang belum ditelepon. Yuk, tundukkan kepala kita berdoa buat Tekni. Kami berdoa buat Tekni, Tuhan,
saudara kami di dalam Tuhan yang sudah lama tidak kami lihat. Kami percaya bahwa dia tetap mengikuti ibadah streaming di rumah dan mendengar firman-Mu yang disampaikan. Berkati hari ini ia berulang tahun dengan usia yang Tuhan tambah. Tuhan berikan kekuatan kepadanya, hikmat akal budi, bahkan Tuhan berikan kesehatan kepadanya. Bungkus keluarga ini dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gak ada lagi yang lain, gak ada pengumuman tambahan. Mungkin sementara ini yang melayani yang mau dulu. Ya, yang nggak mau nggak usah dipaksakan dulu. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Saya nggak bisa bilang sampai minggu depan ya. Ya tergantung pandemi. Orang masih takut gitu. Nah, pengumuman dan saya sampaikan juga mohon doanya, doa khusus nih. Hari Selasa besok saya akan opnam. Ya, antara Rabu dan Kamis, mungkin Kamis. Rabu observasi dulu. Kamis saya akan operasi penggantian bonggol belakang. Ya, bantu doa. Yang saya boleh tundukkan kepala siapa aja, silakan doa khusus buat saya. Nggak ditentukan. Ya kalau sudah ada satu yang memimpin, yang lain pasti doa juga ya enggak. Silakan yang mau berdoa buat saya siapa aja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terutama pemeliharaan Tuhan bagi gembala kami yang akan masuk dalam meja operasi Tuhan dan hari yang akan datang. Kami menyerahkan persiapan operasi hamba ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Dokter yang menangani, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan hikmat, dengan kemampuan, ketelitian daripada Tuhan, menolong proses operasi yang ada sehingga proses pergantian bagian tubuh ibu gembala kami yang terganggu, yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Semua berjalan lancar, semua berjalan baik adanya, dan semua berjalan dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ibu gembala kami akan pulih kembali, akan sembuh kembali seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang membuka jalannya, dan semua proses yang ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kekuatan, memberikan sukacita, memberi pertolongan bagi ibu gembala dan seluruh keluarga yang akan bersama dengan ibu gembala. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita senantiasa. Kami berdoa terus keluarga besar diberkati oleh Tuhan, anak-anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemulihan telah Tuhan kerjakan dan akan Tuhan terus kerjakan bagi hamba-Mu. Kami terima pemulihan, kesembuhan bagi ibu gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Berdiri di hadapan-Mu Bapa, seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang tidak hadir dalam ibadah streaming pun, biar mereka juga bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan tolong apapun yang mereka kerjakan, jadikan semua itu berhasil. Tuhan, kesehatan dan kekuatan turun bagi jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong sembuhkan. Yang menghadapi masa-masa yang sulit, kekuatan Allah turun bagi pekerjaan keluarganya, sehingga ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersehati berdoa bagi negara dan bangsa kami Tuhan. Dengan sangat kami mohon, lindungilah negeri kami ya Tuhan. Kami tolak segala yang buruk yang ada dalam pikiran masyarakat yang akan menekan satu dengan yang lain. Singkirkan dalam nama Yesus. Yang
yang kaum ekstrim Tuhan yang menganggap kami musuhnya. Selamatkan mereka, kami berdoa biar mereka menemukan Tuhan dengan pelarian mereka. Kami percaya itu akan terjadi sebelum waktu Yesus datang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan menyelamatkan mereka yang anti Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saat ini. Tuhan, selamatkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Kekuatan Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan sehingga mereka melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai ke presidenan. Lindungi mereka yang sudah Tuhan pilih agar mereka memimpin dengan penuh hikmat bagi bangsa kami ini. Belalah negeri kami, belalah pemimpin kami, karena ada orang percaya yang beribadah di negeri ini. Kami percaya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anak Tuhan berada, berkati mereka. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan yang turun bagi kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati yang sudah melayani hari ini di dalam pelayanan pagi ini. Terimalah berkat Tuhan yang turun dalam hidupmu, yang menyertai pekerjaanmu, yang menyertai usahamu, yang menyertai perjalanan hidupmu keluar masuk. Dan damai sejahtera Tuhan berikan kepadamu di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Protokol tetap berjalan. Kamar mandi ada sabun, boleh cuci tangan. Di sini pun ada sanitizer ya untuk dipakai, boleh pakai. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih yang sudah melayani hari ini. Ini nggak di off ya?